Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung semester 1 atau semester ganjil, yang dimana kita akan sebentar lagi memasuki ke 2021. Semoga aja di tahun 2021 ini kita bisa tatap muka. Amin. Oke, sebelum mulai kita berdoa dulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Semoga pembelajaran hari ini diberkahi sampai selesai. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kali ini kita akan membahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu Buddha yang ada di Nusantara, yang dimana maksud dari membahas kerajaan-kerajaan ini, saya tidak menjelaskan secara pemunculannya dan lain-lain, karena itu sudah ada di buku LKS itu dari halaman 46 sampai habis. Nah, di sini akan saya jelaskan 3 kerajaan. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai, yang dimana kita sudah tahu bahwasanya Kerajaan Kutai itu merupakan kerajaan Hindu pertama di Nusantara ataupun di Indonesia, karena menurut penelitiannya itu dari hasil bukti arkeolog dan juga hasil dari beberapa sumber yang ada yang terutama di batu-batu ini, nih batu-batu. Nah, prasasti itu merupakan masih yang tertua, karena untuk di daerah lain itu masih belum ditemukan lagi. Oke, hadanglah. Kalau di buku itu halaman berapa tadi? Halaman 47 di LKS. 7 buah. Di sini ada fakta mengatakan adanya kerajaan Kutai, yaitu 7 buah yupa yang menjadi bukti keberadaan kerajaan Kutai. Yang dimana 7 itu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya sini adalah kademan. Yang dimana di 7 buah yupa ini, yang 7 buah ini menceritakan tentang raja pertama, terus raja selanjutnya sampai masa puncaknya itu. Yang pertama jelas Raja Kudungga, ya, raja pertama yang menjadi raja yang menjadikan agama Hindu sebagai agama resmi, tetapi beliau tidak menggunakan bukan bahasa sih, tapi istilahnya itu menggunakan nama ke Indiaan gitulah, masih menggunakan nama-nama lokal, yaitu namanya Kudungga. Kudungga ini ya masih nama lokal yang ada di daerah Kaltim, terutama di Kalimantan Timur. Selanjutnya itu Asmawarman dari Wangsakerta. Terus masa kejayaannya itu adalah puncak kejayaannya itu pada Raja Mulawarman. Itu kenapa jadi Mulawarman? Karena kenapa jadi Mulawarman? Karena kan ditulis di prasasti itu kan dikatakan Raja Mulawarman menyumbangkan 20.000 ekor sapi ke Brahmana sebagai bukti tanda terima kasih. Jadi kan 20.000 ekor sapi itu kan kada sedikit. Kekuasaannya seperti ini aja loh. Nah, kada luas kada halus kada. Terus ukuran 20.000 itu ya itu lumayan banyak loh. Ada mengatakan bahwasanya Kutai itu tidak menghasilkan peternakan sapi. Sapi kan kerbau tadi aku ingat. Iya, sapi juga ini. Nah, sapi gitu, karena tidak ada bukti arkeologis ataupun bukti ilmiahnya yang mengatakan adanya daerah Kutai itu merupakan penghasil sapi gitu. Terus dapatnya dari mana? Paksa dari luar loh. Kalau dari luar kan impor.
Sedangkan impor bahari itu ya memakan waktu sama biaya yang banyak. Nah, ukuran untuk 20.000 itu merupakan tingkatan yang paling maksimal. Bukan maksimal sih. Ya ibaratnya tuh yang bisa dibuktikan bahwasanya pada saat itu kerajaan Kutai itu lagi sugih-sugihnya lah itu. Nah, itu pada masa semoga kalian paham lah bahwasanya antara 20.000 ekor sapi itu kalau misalkan satu ekor itu sekitar 25 sampai 50 kilogram kali 20.000 berapa nih? Aduh, kada ada hitungan. Pokoknya banyak loh. Berapa lah? Aduh, malesnya aku menghitung. Nah, dari itu kan lumayan banyak tuh, sudah sangat banyak sekali. Bahkan kalau satu ekor sapi sekarang kan dijual dengan harga sekitar 10 sampai 15 juta per ekor. Nah, anggap aja sampai 15 juta per ekor. 15 juta kali 20.000. Jadi ada 3 miliar. Banyak 300 berapa? 3 miliar kan 3 triliun. Nah, lumayan banyak loh kalau kalau dihitung zaman sekarang itu. Nah, hitungan-hitungan itu. Nah, itu yang dibuktikan dengan apalagi sapi-sapi itu cuma diperlukan untuk memberi segan buan brahmana aja, segan brahmana aja diberi nang banyak, apalagi nang rakyatnya pasti sangat sejahtera kayak itu. Nah, terus kenapa jadi setelah di dalam prasasti itu tidak ada lagi menceritakan yang melanjutkan siapa, terus kenapa jadi hilang dari peredarannya? Apakah sudah mundurkah ataukah sudah mundurkah atau hilang hilang sedikit demi sedikit kah atau gimana? Nah, asalnya awalnya dari kerajaan yang paling kaya loh. Kenapa jadi tidak ada lagi kelanjutan setelah Raja Mulorman dalam kisah-kisahnya dan bukti-bukti prasastinya tuh. Nah, yang pertama adalah pada sekitar abad ke-89-an itu, 789 itu merupakan lagi naik daunnya kerajaan Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya di sini. Nah, anggap jadi ini Kalimantan. Jadi sini Sulawesi lagi Sumatera, Jawa itu. Nah, dulu kan kenapa jadi belum adanya kerajaan Sriwijaya itu karena pada saat itu di Pulau Sumatera itu masih antar suku kayak itu. Kalau antar suku itu kan otomatis jalur perdagangan itu terganggu. Anak kesini, kalau kesini kan pasti melalui buan penjahat, buan penyamun gitu. Paksa buan yang dari Cina itu kan hendak mencari lahan dagang kan pasti melewati ke sini. Karena kalau mau mutar sampai ke sini, nah jadi ke sini. Nah, melewati Bangkok itu keliling sini, atau mulai dari Bangkok ke Filipina terus sampai sini, sampai tempat yang paling strategis itu maksudnya. Nah, terus kenapa jadi awal kemunduran? Karena kerajaan Sriwijaya itu semakin berkembang, semakin maju. Belum lagi yang ada di tanah Jawa. Tanah Jawa itu yang kerajaan Tarumanegara, kerajaan Mataram kuno itu kan lagi naik daunnya tau. Lagi rame, lagi naik daunnya dan untuk ini mati itulah, maaf benar,hendanglah mati datanya dulu. Lagi naik daunnya loh kerajaan yang ada di kerajaan Hindu Buddha yang ada di Pulau Jawa sama di Pulau Sumatera. Jadi kan otomatis jalur perdagangan kalau sudah ramai kan jalur perdagangan kan jadi nyaman gitu, karena dijaga oleh kekuatan maritim yang kuat, yaitu kerajaan Sriwijaya. Jadi
asalnya Cina nang awal tujuan perdagangannya ke sini malah tidak lagi ke sini. Jadi mengalihkan mencari yang rame pulang. Jadi tempat sini ya ada lagi kisahnya kayak itu. Nah, terus selanjutnya sampai di sini kan dikata di kerajaan Kutai agama Siwa berkembang menjadi agama resmi kerajaan. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan adanya tempat suci bernama Waprakeswara. Kebudayaan Hindu di kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal yang terlihat dari keberadaan yupa pada setiap upacara kurban. Nah, sebelum aku menjelaskan kemundurannya tadilah, jadi setelah ini nih, kebudayaan Hindu di kerajaan Kutai juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan lokal yang terlihat dari keberadaan yupa. Yupa ini kan batu ini. Jadi istilahnya itu adalah kerajaan Kutai itu menerima agama Hindu sebagai agama resmi kerajaan dan mengadopsi yang dulunya kan masih kesuku-sukuan, terus karena antar suku itu saling pengaruhi satu sama lain dan ada yang paling kuat, lalu datanglah adanya agama Hindu itu datang dan menjadi agama resmi kerajaan. Nah, untuk supaya jangan sampai kehilangan marwah dari daerahnya seorang ataupun daerah leluhurnya itu, jadi yang dalam penulisan itu tidak lagi menggunakan kadang-kadang menggunakan kayu dan rotan karena menggunakan batu. Kenapa harus batu? Karena pada saat itu, pada masa kerajaan Kudungga itu merupakan peralihan dari zamannya Megalitikum ke zaman besi, zaman logam gitu. Kalaunya sudah zaman logam itu kan sudah memasuki zamannya kerajaan, karena kan kalaunya yang sudah aku jelaskan di video di Praksara itu kan bahwasanya kalaunya sudah memasuki zamannya logam atau ditemukannya logam itu merupakan sebuah bukti teknologi yang dipikirkan oleh manusia yang mengalami perkembangan yang paling pesat. Kalaunya sudah berpikir kayak itu dan penemuannya semakin maju kayak itu kan otomatis daerahnya itu aman sentosa dan dijamin oleh kerajaan. Artinya kan berkembang maju. Nah, itu maksudnya. Kalaunya ada berkembang maju kan pasti ya sampai ya di zaman batu besar aja kayak itu zaman Megalitikum. Jadi karena sudah ditemukan menghargai tradisi lokal yang dimana batu besar itu merupakan tempat penguburan gitu, terus tempat pemujaan. Jadi batu-batu besar tuh diolah jadi prasasti gitu. Nah, sampai di ceritanya tuh masa puncak kejayaannya. Nah, setelah itu tidak ada lagi bukti arkeologis yang fakta. Tapi untuk bukti arkeologis yang bukti lisannya itu masih ada. Adanya dari mana? Adanya itu pengaruhnya itu semakin nggak kelihatan lagi, karena kalaunya sudah kerajaan makin mundur bukan berarti kerajaan itu mundur bukan berarti hilang lah, tapi cuma masa-masa lagi bahasa sekarang itu depresi lah, itu lagi ekonomi itu kada menentu dan lain-lain. Nah, itu tuh jadi untuk pengetahuan yang dulunya kayak kawa dihambur-hamburkan uang untuk menggaji yang lain-lain, jadi fokusnya tuh ya kayak stagnan aja kayak itu sampai masuknya agama Islam gitu maksud ya. Jadi gitu ceritanya, tapi itu tidak diceritakan di bukti tertulis, cuma bukti lisannya aja, dan lisannya itu pun diceritakan oleh orang-orang Dayak yang ada di Kaltim yang masih yang katanya sih masih mengaku keturunannya Raja Mulawarman katanya sih. Terus yang Kesultanan Kutai Kartanegara
Kesultanan Kutai Martadinata tuh yang ada di Kaltim itu katanya sih masih kultus ataupun masih keturunannya dari Kudungga, Asmawarma dan Mulawarman itu katanya. Tapi kan orang ada tahu karena kan harus dibuktikan dengan bukti tertulis. Tapi kita harus percaya aja itu karena itu untuk menjaga marwah dan keturunannya itu, apakah terjadinya penyerangan kah atau terjadinya wabah kah, kita kan tidak tahu karena tidak tertulis gitu. Dia kan mengalami kemunduran gitu. Jadi perlu diingat kemunduran sebuah kerajaan ataupun sebuah negara itu tidak bisa kita istilahkan sebagai hilang sama sekali. Mundur itu yang menjadi rajanya ada, yang menjalankan pemerintahannya bukan bangsawan itu masih ada, tapi tidak terekspos lagi ataupun pengaruhnya itu tidak kuat lagi, dan itu berbagai banyak hal. Oke, semoga ini paham lah. Oke, selanjutnya adalah Kerajaan Tarumanegara dari abad ke-6 sampai abad ke-8. Kalau Kerajaan Kutai tadi kan dari abad ke-4 sampai ke-9 kah tadi? 9 kah? Jadi kan antara aja loh itu. Kalau untuk Kerajaan Tarumanegara itu ada di halaman 48 dan 49. Untuk sumber-sumbernya itu ada dari prasasti dan juga dari berita Tiongkok. Nah, prasasti itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7. Kalau untuk penjelasannya itu ada di buku masing-masing. Nah, terus yang jadi pertanyaan tuh, kenapa harus nama prasastinya seperti ini? Ada Jarution, Kebun Kopi, Jambu, Tugu, Pasir Awi, Muara Janten, Lebak itu loh. Karena pada saat itu di mana ditemukannya sebuah prasasti ataupun peninggalan zaman kerajaan Hindu-Buddha yang berupa tulisan ataupun berupa candi kecil kah, atau tempat pemujaan itu, ataupun tempat kuburan para bangsawan kah itu biasanya. Nah, di situ tuh ditemukannya di daerah Jarution gitu. Jadi kalau ditemukan daerah Jarution dinamai aja jadi prasasti Jarution gitu. Terus di kebun kopi dulu ini ditemukan di kebun kopi milik orang Belanda. Aku lupa namanya siapa karena pada saat itu untuk saat terjadinya bukan pelebaran sih, pembukaan kebun kopi gitu. Jadi ada ditemukan semacam batu keras, ditemukannya semacam batu gitu. Nah, jadi kan dikirakan batu biasa nih, sekali digali pina ada tulisannya ini apa. Nah, itu diteliti oleh orang Belanda, dipelajari sampai dalam penamannya tuh makanya itu jambu ya juga, Tugu, jambu di kebun jambu, Tugu itu nama daerah kalau nggak salah, Pasir Awi nama daerah, Muara Janten nama daerah, Lebak ya jelas nih mau nama daerah itu tuh maksudnya. Nah, terus dari berita Tiongkok itu ada Pahen juga. Dari Pahen, seorang pedagang dari Tiongkok, seorang pedagang dari Cina, yang dimana orang-orang Cina itu dulu tuh kalau ingin berdagang ke daerah luar dan ingin kembali lagi ke daerah asal, jadi mereka itu harus menulis laporan perjalanannya, terus negeri di sana itu seperti apa gitu. Nah, itu diceritakan secara serinci-rincinya. Terus juga buan pedagang Cina itu bisa suruhan dari kaisarnya langsung ataupun orang yang berinisiatif untuk berdagang gitu ada juga. Tapi kebanyakan itu disuruh mendatangi
atas perintah kaisar supaya untuk menjalin kerjasama, karena dulu itu di mana-mana mulai dari pada masa kerajaan Hindu-Buddha itulah, untuk menjadi sebuah raja itu asalkan rakyatnya menerima, diangkat, selesai. Tapi kada sebegampang itu, karena yang diperlukan adalah untuk pelegitimasian ataupun pengakuan dari negara luar. Negara luar itu dari mana? Yang negara luar yang paling berpengaruh pada saat itu. Jadi pada masa kerajaan Hindu-Buddha masih naik lagi, masa-masa kejayaannya itu yang paling berpengaruh itu adalah di kekaisaran Cina. Ya kan ada dinastinya itu kan macam-macam tuh, berganti-ganti. Tapi kaisarnya berganti-ganti juga. Tapi untuk misalkan si kerajaan Tarumanagara, yang pengangkatan si Raja Purnawarman diangkat jadi raja gitu kan. Kayak apa, supaya buan pedagang dari berbagai daerah itu supaya tahu bahwasanya kami ini sudah berganti raja, kada lagi nang raja dulu, kayak apa caranya. Jadi dikirimlah surat pemberitahuan ataupun permohonan itu dan lain-lain, memberitakan bahwasanya sudah berganti raja. Kalau sudah berganti raja kan otomatis harus memperbaharui lah istilahnya, itu memperbaharui perjanjian yang pernah dibuat di raja sebelumnya. Bisa diperbaharui ataupun dihapuskan ataupun hampir bekerja sama. Yang aku minum dulu lah. Gitu. Ya semoga ini paham lah. Ini prasasti Caradion. Aku hendak benar melihat aslinya tuh kayak apa. Ini di museum juga pernah. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kerajaan Mataram kuno. Itu ada di halaman berapa ya tadi aku membaca? Halaman 53 sampai 56. Wow, lumayan banyak loh. Nah, untuk penjelasannya itu di sini ada kerajaan Mataram kuno itu dari abad ke-7 sampai ke-10. Tadi kan apa tadi ngarannya? Katanya sih si kerajaan apa tadi Tarumanagara itu setelah besar, kekuasaannya itu mulai dari Jawa Barat sampai ke Jawa bagian barat sampai Jawa bagian tengah, itu kekuasaannya itu luas. Setelah kemunduran dan kehancurannya kerajaan Tarumanagara dan menjadi beberapa kerajaan yang ingin mendirikan diri sendiri, dan sampailah ke kerajaan Mataram kuno. Kisahnya tuh seperti itu. Tapi yang paling rame itu bukan paling rame sih, yang paling banyak kisahnya itu adalah pada masa dinasti Sanjaya dan Sailendra, yang dua agama yang berbeda tapi bisa bersatu itu dan harmonis saja. Kan kita tahu bahwasanya Hindu itu kan menganut sistem kasta, sedangkan Buddha itu melarang adanya sistem kasta itu. Nah, di sini dikatakan keberadaan dua dinasti yang berbeda agama menunjukkan masyarakat Mataram kuno menjunjung tinggi toleransi. Selain itu, masyarakat Mataram kuno memiliki kebudayaan yang bernilai sangat tinggi. Kebudayaan itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan berupa prasasti dan candi. Candi di Mataram kuno pun memiliki dua corak, yaitu Hindu dan Buddha. Nah, jadi kita harus tahu nih, kalau orang yang beragama Hindu itu pasti mereka membedakan jauh dengan agama Buddha. Tapi kan kebanyakan orang-orang umum, baik itu bukan Islam kah ataupun bukan Kristen gitu, untuk pembahasan kenapa kerajaan Hindu Buddha aja kayak itu, karena kan pada saat itu dua agama ini kan saling mempengaruhi satu sama lain.
hendak beangkatan dalam arti hendak apa ngarannya tuh lah, baharatan lah yang agama kami ini yang paling kuat gitu. Nah, sampai pada masa kerajaan Mataram kuno adanya dua dinasti yang pengaruhnya itu saling mendominasi. Nah, antara dinasti Sanjaya dan Sailendra, sampai berdua nih ada keturunannya dan kawin. Nah, penguasa terakhir sampai keturunannya ini ke Empu Sindok itu. Ceritanya ini silakan kalian baca aja. Bahwasanya kalau yang memahami sih, kalau aku menjelaskan di sini panjang ayatnya. Mungkin Nah, di sini dikatakan penguasa terakhir kerajaan Mataram kuno adalah Empu Sindok. Ia memindahkan pusat pemerintahan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Mengapa demikian? Pusat kerajaan mengalami kehancuran akibat letusan Gunung Merapi. Yang kedua, ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi pada zaman sekarang aja kayak itu ibu kota kerajaan itu bisa dipindahkan semaunya kayak itu. Dulu pun pernah seperti itu. Kalaunya lagi mendesak karena kalaunya di sini dikatakan bahwasanya pusat kerajaan mengalami kehancuran akibat letusan Gunung Merapi, yang dimana letusan Gunung Merapi itu menutup dan menguburkan sebuah candi yang paling besar dan paling megah. Candi apa itu? Yaitu Candi Borobudur. Kalau yang pernah ke sana ataupun pernah melihat, itu kan luasnya itu sangat luas sekali. Bahkan konon katanya itu dibangun di atas sebuah danau purba, danau yang paling luas, dan di tengah-tengah danaunya itu dibangunlah sebuah candi Borobudur kayak itu. Jadi istilahnya itu semacam kayak bunga teratai gitu. Bunga teratai itu kan mengapung itu. Jadi kayak sebuah candi yang mengapung di air kayak itu dalam penglihatan orang. Dan apakah itu berhasil dibangun? Kenyataannya seperti itu. Tapi tapi kan masalahnya adalah adanya letusan Gunung Merapi yang menutup candi-candi Candi Borobudur, terutama menutup hampir seluruhnya, bahkan sampai ditemukan lagi oleh orang-orang Belanda itu. Jadi ditemukan oleh orang Belanda itu cuma bagian stupa paling atas, stupa nang puncak stupanya itu. Nah, itu kan tinggi dah sampai ke bawah tuh, sampai mulai dari zamannya Belanda itu tahun 1880-an itu sampai pemugaran terakhir pada masa Orde Baru tahun 1980-an. Jadi sekitar hampir 100 tahun untuk memugar sebuah candi aja kayak itu. Candi aja loh. Pemugarannya tuh memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita bersyukur bahwasanya kita ini memiliki sebuah candi yang sangat besar gitu. Tapi untuk kebesarannya itu lebih besar lagi candi Angkor yang ada di Vietnam. Vietnam ke Thailand? Di Kamboja kalau salah. Nah, terus selanjutnya di sini kan dikatakan ancaman dari kerajaan Sriwijaya. Jadi kerajaan Sriwijaya itu berhasil menguasai hampir seluruh Pulau Sumatera. Terus di bagian Sumatera bagian selatan itu habis sampai ke Pulau Jawa bagian barat. Bagian barat tuh dari parah mana, yaitu di sekitaran, kalau dilihat dari peta itu Provinsi Banten lah itu. Kalau nya ke atas, kerajaan Sriwijaya itu sudah menguasai Selat Malaka bahkan sampai memasuki ke negeri Cham atau negeri Cham sama negeri dari Thailand itu saling berkelahian lah itu. Saking luasnya loh kayak itu. Di Kalimantan bagian barat itu
dikuasai juga. Bagian utara jelas itu Kalimantan bagian utara itu sangat jelas dikuasai oleh negara. Nah itu. Nah di sini yang paling unik itu adalah dua dinasti yang agamanya saling ya berbeda jauh lah dalam hal keyakinan. Dalam hal keyakinan, tapi mereka nih harmonis saja gitu. Sampai dua dinasti ini dua keluarga itu ditemukan menjadi satu. Romantis sekali Anda. Oke, semoga ini paham lah untuk untuk penjelasannya itu. Aku sudah membaca di bukunya itu sangat jelas sekali, dan itu hampir melengkapi yang ada di buku-buku sejarah nasional Indonesia jilid 2. Itu ya hampir sama lah itu. Setelah kerajaan Mataram itu ada lagi kemunduran kerajaan Mataram, itu kerajaan Kediri, Singosari sampai ke Majapahit. Oke. Semoga kalian paham dari 3 kerajaan tadi, yang dimana kerajaan Mataram lagi. Yang pertama tadi kan kerajaan Kutai, yang dimana itu merupakan kerajaan tertua di Indonesia pada saat ini. Tapi kan kita tidak tahu 10 sampai 20 tahun yang akan datang apakah ada ditemukan lagi prasasti yang bisa mengalahkan ataupun menyingkirkan kerajaan Kutai menjadi kerajaan tertua. Kita kan tahu lagi. Terus selanjutnya ada kerajaan Tarumanagara, kerajaan pertama di Pulau Jawa. Kerajaan Hindu pertama di Pulau Jawa yang bukti tertulisnya ada lah, di garis bawahi ya, bukti tertulisnya itu ada. Selanjutnya Mataram kuno, itu kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara. Oke, semoga kalian paham. Kalau ada pertanyaan silakan tulis komentar. Dengan menyebutkan nama dan kelas supaya aku bisa merekap nilai. Itu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.